Salam Patunggilan, salam sehat bagi warga GKJW Jemaat Pasuruan. Selamat berjumpa di ibadah minggu saat ini, ibadah pembukaan bulan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat, sukacita, dan karya. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja Kristen Jawi Wetan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 256 bait 1 dan 3, kita satu di dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan, ibadah minggu dan juga ibadah perjamuan kudus. Ibadah perjamuan kudus pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang terkasih, tema liturgi pada bulan pembangunan GKJW pada saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai gerejanya. Meskipun berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itu, Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Merespon dari tema ibadah tersebut, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 252. Kita pujikan bait yang pertama dan keempat, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh anggota majelis jemaat. Jemaat terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Perikop bacaan saat ini terambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Mari bersama kita berdoa sebelum menerima pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu adalah terang jalanku. Firman-Mu adalah kekuatanku. Firman-Mu adalah pengharapanku. Kami yang lemah sungguh membutuhkan sabda firman-Mu, sehingga langkah kehidupan kami selalu di jalan kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, untuk mampu menerima dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuntun dan sertai hamba-Mu, Bapak Pendeta Teguh Setiaji, di dalam mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Kuasai dengan hikmat dan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima sabda-Mu. Amin. Jemaat milik Tuhan, perikop bacaan dari Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35, demikian kesaksian Alkitab. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ,
dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, dari mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Bapak Ibu pemberitaan firman pada ibadah saat ini. Saya akan membaca ulang dari bagian bacaan kita pada ayat yang ke-35 yang demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema liturgis yaitu bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Dan tema khotbah hari ini adalah Yesus Kristus roti hidup bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar kata-kata bijak yang demikian. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kata-kata bijak ini seakan-akan hanya dibalik saja. Dari makan untuk hidup menjadi hidup untuk makan. Tetapi mempunyai makna yang sangat berbeda.
Hidup untuk makan berarti orientasi hidup hanya bagaimana bisa makan. Tidak perlu berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan itu. Tidak peduli pada pihak lain. Seperti seekor serigala yang menerkam rusa betina yang sedang menyusui anaknya. Serigala tidak berpikir bagaimana nanti nasib dari anak-anak rusa yang masih kecil dan masih membutuhkan susu. Bagi serigala yang penting mendapatkan makanan dari seekor rusa betina. Hidup untuk makan bisa terjadi pada seseorang yang dalam situasi pandemi virus corona sedang menggila. Mereka masih tega berbuat nista. Misalnya dalam dunia bisnis, virus corona pandemi ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan menimbun obat-obatan yang berkaitan dengan virus corona dan juga menimbun gas oksigen. Tidak peduli pada hal para tenaga kesehatan berjuang sekuat tenaga menyelamatkan pasien yang terpapar virus corona supaya sembuh. Pasien yang gawat sedang bertaruh nyawa untuk mendapatkan obat dan gas oksigen. Bagi orang yang berpikir hidup untuk makan, tidak mempedulikan kondisi yang demikian. Dalam dunia politik, virus corona yang sedang menggila merupakan kesempatan untuk menjatuhkan pemimpin yang sah. Tidak perlu berpikir dampaknya yang sangat berbahaya bagi orang lain. Pemahaman hidup untuk makan tidak mempedulikan kesulitan sesamanya. Tidak mempedulikan kesulitan orang lain. Yang penting mendapat makan atau mendapat untung. Sebaliknya, yang dimaksud dengan makan untuk hidup berarti hidup adalah prioritas utama. Dan makan adalah salah satu alat untuk mencapai kehidupan itu. Hidup itu lebih penting daripada sekedar makan. Sehingga motivasi hidup menjadi jelas. Kita bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan perut kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 27. Konsep kerja orang Kristen jauh lebih sekedar memenuhi kebutuhan fisik. Tetapi Tuhan mau kita bekerja atas dasar iman kepada Tuhan yang memberikan kebutuhan hidup kita. Tujuan kehidupan yang sesungguhnya bukan untuk mencari hidup yang akan binasa, tetapi untuk hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, memang manusia membutuhkan makanan dalam hidupnya. Kalau tidak makan, ia akan kelaparan dan tidak dapat bertahan hidup. Tuhan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia. Ketika ia melihat orang banyak yang sedang lapar, ia memberi makan. Jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk kaum ibu dan anak-anak. Ia memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan oleh seorang anak. Apakah itu cukup? Lebih dari cukup. Bahkan ada sisa 12 bakul. Suatu mukjizat telah terjadi. Dia terkasih, pada hari berikutnya orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Kapernaum. Tuhan Yesus tahu mengapa mereka datang. Mereka datang karena perut lapar mereka telah dipuaskan dengan makan roti. Bukan karena mereka memahami Dia yang telah memberi makan itu. Mereka tidak melihat tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, tetapi karena perut mereka sudah dipuaskan. Orang banyak tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberinya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang sering menjadi kegagalan manusia, mendambakan berkat lebih dari sang pemberi berkat. Masalahnya ialah mereka tidak mengenal sang pemberi berkat itu. Masalah inilah yang menjadi awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan tentang roti hidup. Ia berkata kepada orang banyak itu, "Akulah roti hidup." Penyataan itu sangat mengena bagi mereka. Mereka datang untuk mencari roti, tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkan untuk sesaat. Tuhan Yesus datang untuk memberi roti hidup, sehingga mereka mendapat hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Yang dimaksud dengan roti hidup itu apa? Apa yang dimaksud dengan roti hidup itu? Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Roti hidup itu adalah diri Yesus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di Bukit Golgota untuk keselamatan dunia. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Lalu, bagaimana caranya menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau dengan perbuatan, tetapi dengan iman. Pasal 6 ayat 40 saya baca demikian. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pergumulan terkait roti biasa maupun roti hidup menjadi persoalan yang serius, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kebutuhan biaya pelayanan dalam situasi yang sulit bahkan menimbulkan pro dan kontra, hampir menimbulkan perpecahan, dan itu pernah dialami oleh Gereja Kristen Jawi Wetan pada masa Jepang. Telah kita ketahui bersama bahwa GKJW berdiri pada tanggal 11 Desember tahun 1931 sebagai gereja yang muda. GKJW mendapat dukungan dana dan tenaga dari lembaga pekabaran Injil dari negeri Belanda, dengan harapan segera GKJW dapat mandiri dalam bidang daya dan dana. Namun kemudian itu berakhir pada masa Jepang. GKJW yang baru berdiri itu mengalami banyak kesulitan, termasuk kebutuhan biaya pelayanan. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro Jepang dengan harapan mendapatkan kemudahan dari Jepang, seperti mendapat roti duniawi untuk kebutuhan pelayanan. Sedangkan yang kontra dari Jepang dituduh sebagai mata-mata oleh Jepang, sehingga mereka dimasukkan dalam penjara. Tetapi pro dan kontra ini semakin tajam, bahkan hampir menimbulkan perpecahan. Puji Tuhan, Indonesia segera merdeka. Yang pro dan yang kontra bisa segera melakukan rekonsiliasi. Peristiwa rekonsiliasi terjadi dalam sidang Majelis Agung yang dilakukan pada tanggal 6 sampai 9 Agustus tahun 1946. Peristiwa bersejarah itu ditetapkan pada bulan Agustus sebagai bulan pembangunan GKJW yang dirayakan dalam bentuk perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang telah kami sebutkan di atas, marilah kita memahami bahwa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Karena itu, kita membutuhkan makanan yang membawa hidup yang kekal. Kita tahu akan janji Tuhan yang dinyatakan dalam perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus itu, kita boleh menghayati juga Sang Pemberi hidup, yaitu Allah sendiri. Dalam perjamuan kudus, roti dan anggur yang kita terima merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Kita bukan saja diingatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota, tetapi juga pada tugas untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Ingatlah perkataan Yesus, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan
untuk hidup dunia ini. Tuhan Yesus telah memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk keselamatan dunia. Yesus Kristus adalah roti hidup. Karena itu, marilah kita menerima, membagikan, dan memberitakannya. Mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus bulan pembangunan GKJW hari ini dengan penuh sukacita. Biarlah hidup kita menyadari makan untuk hidup, dan kita berharap kita memiliki hidup yang kekal. Dan berkati kita, memberkati firman-Nya. Kita mengambil satu teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Dan terkasih, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 1946, Gereja Kristen Jawetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan Jepang. Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan cinta kasih mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patut disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang, marilah kita mengucap syukur dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yakni melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah,
Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Kita puji Tuhan, dari nyanyian Kidung Jemaat 343 kita pujikan bait yang pertama, Dunia dalam Rawapaya. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen mana cahaya Injil kudus, biar dalam kapulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita sang penebus. Saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Hari Pembangunan GKJW. Sekali lagi, mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di kesempatan hari ini kami telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami menyadari kehidupan kami belum sempurna, masih banyak kekurangan, cacat, bahkan dosa di hadapan-Mu. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan berkenan menyucikan kami, mengampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Inilah pengakuan dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan pengakuan kita juga melalui pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 35. Kita pujikan bait pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kesiapan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang untuk menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Saudara, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan Paskah bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada para murid dan juga memberikannya kepada kita. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dengan penuh sukacita. Bersama-sama dengan seluruh warga jemaat yang di rumah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah bersama-sama. Setelah makan roti bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, memberikannya kepada para murid, dan juga memberikannya kepada kita hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah secara bersama-sama. Saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat 5. Amin. Silahkan ditutup. Mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita sudah merasakan cinta kasih dan berkat Tuhan yang besar kepada kita. Oleh karena itu,
Sekarang marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepadanya dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Firman yang menjadi pembimbing kita dalam menyerahkan persembahan ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita kumpulkan persembahan kudus dan persembahan minggu kita sambil kita bernyanyi dari pujian PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di kesempatan hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus, perjamuan hari pembangunan GKJW yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bila perjamuan ini menjadi berkat, sukacita, serta pengharapan bagi kami, bahwa kami tidak hanya mendapatkan kecukupan hidup di dunia, tetapi kami juga mendapatkan janji hidup yang kekal. Terima kasih bila perjamuan kudus ini menjadi kesukacitaan bagi kami. Di kesempatan ini kami berdoa bagi upaya-upaya mengatasi virus corona, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintahan daerah, oleh tim yang dibentuk, serta pihak-pihak terkait yang berupaya mendukung, mensukseskan upaya mengatasi dampak virus corona ini. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan, baik itu di rumah sakit, di
di puskesmas-puskesmas maupun yang bertugas di berbagai tempat. Tuhan menolong mereka, berikan kekuatan dan semangat. Lindungi mereka, para tenaga medis, untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh dan meyakini akan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat GKJW Pasuruan yang mengalami terpapar virus corona ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang menjalani karantina di berbagai tempat, yang menjalani isolasi mandiri, yang sedang mengalami proses pemulihan. Kami memohonkan berkat kesembuhan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan semangat untuk pulih, sehat, dan sembuh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Upaya yang dilakukan secara pribadi, sebagai keluarga, tenaga medis, dan pihak terkait, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, Gereja Kristen Jawetan, baik dalam lingkup majelis agung, majelis jemaat, majelis daerah. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terlebih jemaatmu GKJW Pasuruan, baik kami yang ada di Indok, di Pepantan Bangil, Pepantan Tejowangi, Pepantan Grati Kedawu, kami menyerahkan jemaat Tuhan ini dalam anugerah-Mu. Terima kasih, berikan kami kekuatan, sukacita untuk dapat melakukan tugas pelayanan dalam situasi dan kondisi yang serba sulit ini. Bapa, kami memohon kepadamu, Tuhan berikan hikmat kepada kami sebagai pelayan-Mu, kepada seluruh warga jemaat dalam situasi yang sulit. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan jalan keluar dari berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami, sehingga mereka boleh merasakan Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini kami juga telah mengumpulkan persembahan yang telah kami himpun. Terimalah Tuhan persembahan kami, sucikan persembahan kami, dan berkati, sehingga dapat kami pakai untuk pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami yang telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu secara melimpah. Setelah selesai ibadah ini, kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Ajar kami untuk berdoa yang seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang kami ungkapkan melalui pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
Jemaat kami undang untuk berdiri. Pulanglah dan kembalilah ke dalam kehidupan masing-masing. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Marilah kita membangun Gereja Kristen Jawetan yang kita cintai ini dengan semangat, sukacita, dan karya bagi kemuliaan Tuhan. Kita puji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 105. Kita pujikan bait yang pertama, Gereja Bagai Bahtera. Bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengemulah samudera dan badai menderu, gelombang sama menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjernih, betapa jauh di manakah tabuhan abadi. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, memberkati dan menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, menolong dan membimbing kehidupan saudara. Roh Kudus, sumber segala penghiburan, memberikan kekuatan dan damai sejahtera kepada saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Kidung Jemaat 474 kita pujikan bait yang pertama. Kepadamu puji-pujian.